semuanya, Shalom Papa dan Mama yang ada di rumah. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita datang lagi kepada Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita lewat online seperti ini, tapi kita tetap semangat, tetap bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari anak-anak semuanya, Bapak dan Ibu guru juga, dan juga orang tua yang di rumah, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Kau masih memberikan kami berkat-Mu ya Tuhan, sehingga pagi hari ini kami dapat bangun kembali dalam keadaan yang sehat dan juga kuat ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu untuk mengawali hari-hari kami ya Tuhan, supaya puji-pujian yang akan kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu saja. Dan juga ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu nanti, biarlah firman-Mu menjadi teladan bagi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Oke, puji Tuhan. Oke, kita akan menaikkan satu buah pujian, yaitu sayang-sayang. Semuanya sayang sama Tuhan kan? Pasti ya dong, karena Tuhan Yesus sudah sayang sama kita. Oke? Semuanya tahu lagunya? Sambil tepuk tangan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi kita katakan sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Katakan glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Katakan glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian ini lagi dengan semangat. Katakan sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan, glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi, menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Semuanya dalam sikap berdoa, arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan sebuah lagu, Bapa, Aku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
berikan kita kesehatan, berkumpul dengan keluarga kita, dan juga bisa berkumpul dengan orang tua, teman-teman, dan juga saudara-saudara kita. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bapa, aku datang padamu. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Miss Lucy. Sama-sama Kayu. Nah, selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anak yang disayang oleh Tuhan, disayang oleh Papa Mama. Nyanyi ini Mister jadi ingat nih, dulu waktu kita masih bisa beribadah di sekolahan, dulu kita sama-sama nyanyi sayang, sayang, disayang gitu ya. Aku disayang Tuhan. Nah, Tuhan menyayang kita juga diantaranya melalui Papa Mama, melalui opung, melalui saudara, kakak, adik kita. Nah, kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini sebelum kita mendengarkan cerita, nah, Mister kembali nanti akan bercerita. Dari cerita itu ada nilai-nilai firman Tuhan yang bisa kita terapkan sesuai dengan tema kita. Masih ingat kan tema ini? Tema bulan ini adalah tentang kesabaran. Nah, kita akan baca dulu dari Yakobus 1 ayat 19. Yuk, dibuka Alkitabnya, dibuka gadgetnya, kita baca Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata,
dan juga lambat untuk marah. Nah, ini ada dua kata yang dikontraskan, yaitu cepat, lawan katanya apa anak-anak? Lambat. Iya, cepat itu lawan katanya lambat. Nah, berbicara tentang cepat, firman Tuhan katakan kita harus cepat mendengar. Artinya, kita mau mendengar ketika ada orang sedang berbicara. Kalau di rumah, misalnya papa mama sedang berbicara, kita harus cepat mendengar. Artinya, mau mendengarkan. Kalau di sekolahan, sekarang lewat Google Meet, Bapak Ibu guru sedang berbicara, anak-anak harus cepat mendengar. Artinya bersedia mau mendengarkan. Bersedia dan mau mendengarkan itu mengandung arti mau taat melakukan. Nah, lawannya cepat adalah lambat. Nah, kalau bicara cepat, kita harus cepat mendengar. Kalau bicara lambat, lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Artinya apa, Mister? Lambat untuk marah atau lambat untuk berkata-kata? Artinya tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Nah, nanti ada cerita lagi nih, Mister akan cerita lagi. Biasanya kalau orang marah, itu gimana sih ekspresinya atau caranya? Orang marah bisa lewat kata-kata. Tahu nggak bedanya orang kalau marah? Kata-katanya pasti beda dengan kalau orang tidak marah. Nah, kita akan lihat nih. Jadi tema firman Tuhan pagi hari ini adalah jangan cepat marah. Cepat lawan katanya lambat. Marah lawan katanya tidak marah. Bukan lawan kata itu ya. Atau konsepnya adalah sabar, tidak cepat marah. Nah, firman Tuhan pagi hari ini temanya adalah jangan cepat marah. Nanti kalau cepat marah akan menyesal. Seperti cerita kemarin. Nah, siapa yang kemarin? Bukan kemarin ya, tadi pagi ya. Iya, tadi pagi. Mister lupa kemarin. Tadi pagi. Siapa tuh? Akhirnya yang menjadi menyesal karena dia cepat marah, tidak punya pertimbangan, hatinya kesel, langsung marah. Sang raja ketika marah kepada burung elang kesayangannya yang namanya Antonius, karena kesel hatinya, karena marah. Padahal Antonius berbuat baik, memberitahu raja supaya jangan minum air itu karena airnya beracun. Karena si burung elang tidak bisa ngomong, ya dia melakukannya dengan apa? Menyambar tangan sang raja. Nah, saat ini juga Mister akan menyampaikan satu cerita. Mau denger enggak? Ayo, anak-anak kelas 1 mau dengar cerita enggak? Ceritanya bagus deh. Kelas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Belum ada ya 7, 8, 9. 7, 8, 9 mah kakak-kakak SMP ya. Nah, Mister akan cerita nih terkait dengan tema kita, jangan cepat marah. Pada suatu hari ada satu keluarga. Keluarga ini masih keluarga muda. Nah, tinggal di pinggiran sebuah hutan. Ada satu keluarga muda yang tinggal di sebuah pinggiran hutan. Nah, sang ayah dan sang ibu ini bekerja di luar. Sang ayah bekerja ke hutan, sang ibu ada di rumah. Nah, suatu kali ketika sang ayah sedang bekerja ke hutan,
Nah, tapi gini anak-anak, karena mereka tinggal di hutan, mereka tuh punya anjing kesayangan. Karena anjingnya itu yang ditugaskan untuk menjaga rumah. Ketika malam hari satu keluarga ini ada dalam rumah, nah anjingnya ini kandangnya di luar untuk menjaga, jadi keamanan gitu ya. Nah, suatu kali sang ayah sedang bepergian ke hutan, kembali melakukan pekerjaannya. Nah, sementara itu sang ibu sedang mencari kayu bakar di sekitar rumahnya untuk masak. Nah, ternyata bahwa satu keluarga ini punya anak bayi yang baru berumur 5 bulan, lagi punya dedek bayi. Tapi keluarga ini sangat percaya kepada anjingnya, karena anjingnya ini anjing yang setia. Dia selalu menjaga, menjadi keamanan di rumah itu. Nah, ketika sang ayah sedang pergi ke hutan melakukan pekerjaannya, sang ibu sedang mencari kayu bakar. Nah, ibunya ini memberi pesan kepada anjingnya, namanya si Blacky. Blacky, kamu jaga di rumah ya, kamu jaga di depan pintu, jaga tuh si anakku, jangan sampai nanti ada binatang buas yang ganggu gitu kan. Nah, karena anjingnya si Blacky ini anjing yang baik, Blacky nurut. Akhirnya si Blacky siap berdiri di depan pintu. Berdirinya gimana? Ya kayak duduk gitu. Kemudian pakai golok? Enggak. Dia berdiri di depan pintu, standby, menjaga, siap-siap gitu. Nah, betul, akhirnya sang ayah pergi ke hutan mencari, melanjutkan pekerjaannya. Kemudian sang ibu mencari kayu bakar. Nah, udah. Akhirnya ketika waktu sudah agak sore, ibu datang. Kemudian ayah juga datang. Nah, ketika ibu datang, ayah datang, tiba-tiba dari jauh ayah sama ibu mendengar bayinya yang baru 5 bulan tadi menangis. Kira-kira nangisnya dedek bayi gimana ya? Oh, gitu ya? Bukan. Itu mah nangisnya Mr. Yohanes. Gimana nangisnya dedek bayi? Coba peragain anak kelas 1 gimana? Gitu ya? Nah, karena mendengar dedek bayinya nangis, kemudian ayahnya langsung lari. Waduh, ada apa ini? Kenapa dedek bayinya nangis? Nah, sementara ayahnya lari, si Blacky dari dalam rumah itu keluar menyambut tuannya. Tapi mulutnya itu sudah penuh dengan darah. Nah, si Blacky keluar, di dalam dedek bayinya masih nangis. Nah, ketika sang ayah sedang bingung, sedang panik, dedek bayinya nangis, melihat Blacky keluar dari dalam rumah, mulutnya sudah penuh darah, kepalanya penuh darah. Kira-kira apa yang terjadi anak-anak? Apa yang dilakukan si Blacky di dalam rumah? Kenapa dedek bayinya nangis? Kira-kira apa yang anak-anak pikirkan? Si Blacky gigit bayinya, gitu ya? Sama tuh. Sang ayah kepikiran, wah ini jangan-jangan nih si Blacky gigit si dedek bayi. Udah, langsung si ayah dari luar bawa kayu-kayu gitu, langsung diturunkan. Si Blacky langsung digebok tuh pakai kayunya, langsung dihajar pakai kayunya, dihajar sekali, dar gitu. Karena si Blacky ini anjing yang baik, anjing yang nurut, anjing yang taat, digebuk dia nggak lari, dia tetap di situ, hai, gitu. Gimana sih suara kalau anjing kesakitan? Nah,
Coba suaranya gimana? Nah habis itu dia lagi digebuklah si Blacky dengan kayu, karena si ayah ini bilang, kamu nih Blacky, kamu gak tahu diri, bukannya kamu tuh dipercaya untuk menjaga si Dedek, kenapa kamu nakalin, kenapa kamu gigit gitu kan. Udah, akhirnya si Blacky terluka parah, ada di jalan. Nah habis itu si ayah lari sama si ibu sampai dalam rumah. Nah setelah sampai dalam rumah, si ayah sama si ibu kaget. Kaget itu gimana ya? Wow, gitu ya. Kaget gimana sih? Wah, si ayah sama ibu kaget ketika sampai dalam rumah karena Dedek bayinya masih nangis. Nah ternyata anak-anak tahu nggak? Tadinya ayah berpikir bahwa si Blacky ini nakal, suruh menjaga Dedek bayi, malah Dedek bayinya digigit gitu. Itu buktinya mulutnya penuh darah. Nah, ternyata tahu nggak anak-anak? Ketika ayah sama ibu pergi, Dedek bayi ada di rumah sendirian. Kemudian si Blacky menjaga di depan pintu, kan rumahnya di pinggir hutan. Nah ternyata ada monyet yang masuk ke dalam rumah itu, pengen nyuri-nyuri makanan di situ, pengen gangguin Dedek bayi. Nah di depan pintu kan ada Blacky menjaga, tapi monyet kan bisa manjat-manjat, akhirnya bisa melewati Blacky masuk ke dalam rumah. Dikejarlah sama si Blacky, akhirnya si Blacky sama si monyet berantem di situ. Nah karena berantem, suara anjing kan keras tuh, suara monyet juga keras. Suara monyet gimana ya? Oh, gitu ya. Bukan ya Miss Lucy ya, itu mah suara sapi ya. Gitu ya, suara monyet gitu ya. Gimana ya? Gitu ya. Akhirnya berantem, Blacky gigit monyet, si monyetnya nyakar-nyakar sama si Blacky. Akhirnya si Blacky gigit monyet sampai akhirnya monyetnya mati di situ, mulutnya berdarah-darah. Nah waktu sang ayah sama sang ibu sampai dalam rumah, kaget dia. Ternyata di situ ada seekor monyet yang sudah mati, penuh darah, penuh luka karena digigit sama si Blacky. Nah barulah dipeluk si anaknya, akhirnya anaknya diam. Nah sekarang sedih nih hati sang ayah. Waduh, aku salah, aku sudah menyangka si Blacky yang gigit anakku. Ternyata si Blacky sudah menjadi pahlawan karena sudah menyelamatkan anakku dengan berkelahi melawan monyet dan monyetnya mati. Akhirnya apa anak-anak? Langsung si Dedek bayi digendong ibunya, sang ayah lari keluar ke tempat di mana si Blacky tadi sudah digebukin. Nah, si Blacky udah penuh luka, penuh darah dan kesakitan. Akhirnya apa? Si Blacky digendong sama sang ayah, dibawa pulang. Ayahnya nangis, Blacky, maaf ya, aku salah. Aku berpikir bahwa kamu yang gigit si anakku, padahal kamu sudah menjadi pahlawan. Nah, akhirnya si Blacky diobatin, si Blacky dibersihin darahnya, luka-lukanya diobatin, disayang sama sang ayah. Sang ayah menyesal, nangis, minta ampun sama si Blacky. Nah, firman Tuhan ini pelajarannya apa? Ayat yang kita baca tadi, supaya kita jangan cepat marah. Tadi ayatnya apa? Dikatakan, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi kalau ada apa-apa, kita pelajarannya jangan cepat marah. Itu ya, jangan cepat marah-marah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah beribadah, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya menolong kami supaya kami cepat untuk mendengar,
lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah, atau tidak cepat marah, supaya kami tidak menyesal. Terima kasih Bapa, berkatilah sepanjang hari ini kegiatan belajar mengajar, supaya dapat berjalan dengan baik. Berkatilah sekolah Penuai, berkatilah Bapak Ibu guru kami, berkatilah teman-teman kami. Berkatilah Papa Mama, usahanya, pekerjaannya, supaya sukses, berhasil, diberkati Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus bangsa Indonesia, Bapak Presiden Jokowi bersama para menteri, aparat pemerintahan sampai ke desa-desa, bersama dengan Bapak-Bapak TNI, Bapak-Bapak kepolisian, dokter, relawan, semuanya yang bekerja supaya virus corona segera pergi dari Indonesia, supaya kami segera bisa beraktivitas dan kami bisa kembali ke sekolah. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami sudah diberkati, kami sudah menerima anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam smart, Tuhan Yesus memberkati.